Saya menanam jahe sini ya karena tempatnya yang di pegunungan sama tanahnya kelihatan subur. Terus air juga di sini melimpah, jadi nggak takut kekeringan. Kalau manfaat banyak sih, ini kebutuhan sayuran bisa metik, nggak usah beli. Kadang kalau lebih ya bisa dikasih orang yang nggak punya, tetangganya. Kalau dijual ya lah nggak mesti, orang paling dipakai sendiri terus kasih tetangga. Untuk kebun ini sebelumnya itu dulunya tanaman cengkeh, cuma umurnya kan udah puluhan tahun, jadi udah nggak produktif lah. Terus saya inisiatif diganti bibit duren terus sama sayuran. Saya namanya Pak Sutarso. Kesibukan sehari-hari selain bertani juga berdagang material. Ya kadang sehari di toko, sehari di kebun. Sambil lihat-lihat sayuran yang subur-subur, kadang ada pohon durian juga udah berbuah. Ini saya lagi berada di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Banyumas. Ini ada kebun ditanamin sayuran, kurang lebih luasnya 1,5 hektar. Tanaman yang ditanam banyak macamnya sih, ada oyong, pare, ubi, terus kacang tanah, terus kacang panjang, ada pohon pisang, terus ada tumbuhan-tumbuhan liar, ini cimplukan. Kalau hasil tanamnya ini kadang dipakai sendiri, ya kadang kalau lebih dijual atau dikasih tetangga. Saya menanam jahe sini ya karena tempatnya yang di pegunungan sama tanahnya kelihatan subur. Terus air juga di sini melimpah, jadi nggak takut kekeringan. Ini rumput-rumput ini yang dipakai ditaruh di batang pohonnya di bawah buat pupuk. Kalau kayak gini kan, kalau udah dicabutin ditaruh di batang bagian bawah buat pupuk.
Kalau untuk di sini tuh rata-rata perkebunan sayuran sih nggak begitu banyak. Kalau yang lain pada kebanyakan nanamin duren sama kayu-kayuan. Ini duren rel. Gede banget. Untuk kebun ini sebelumnya itu dulunya tanaman cengkeh, cuma umurnya kan udah puluhan tahun, jadi udah nggak produktif lah. Terus saya inisiatif ditebangin, diganti bibit duren, terus sama sayuran. Ini ada lahan ubi. Terus hasilnya dikonsumsi sendiri, dibagikan ke tetangga, ya kalau lebih dijual kadang. Terus daunnya ini buat lalapan apa di sayur juga bisa, ini yang muda-muda. Terus ini ada sedikit hama, daunnya pada bolong-bolong dikarenakan kena belalang, banyak belalangnya. Ini lahannya kan di pegunungan, jadi tanahnya ada kemiringan, ada labil. Kita mau lihat tanaman yang lain di bawah sana. Ada pohon kecipir sama ubi singkong. Ini ada sedikit tanaman terong, terus di sana ada daun bawang. Ini. Ini ada daun bawang, usia udah sekitar 20 harian lah, udah mulai tumbuh subur-subur. Ini hijau-hijau banget, ini dilihatnya seneng, seger dilihatnya. Ini tanaman nggak ada tertentu lah, yang penting buat sayuran. Jadi tanam sayuran yang kira-kira di tanah pegunungan ini subur. Saya untuk berkebun begini nggak ada latar belakang sih, cuma hobi aja sama seneng lihatnya. Kalau tanaman subur-subur kayak gini itu kelihatan seneng, ada kebahagiaan sendiri lah lihat sayuran subur-subur.
Ini ada pohon kecipir berumur sekitar 2 bulan. Daunnya lebat, hijau banget nih, tinggal nunggu berbunga terus bisa berbuah. Ini yang lain juga ada tanaman singkong. Kalau lihat tanaman subur-subur malah rasanya seneng, bahagia. Rasanya sih ingin berkebun terus. Jadi buat anak-anak muda di kampung lah, jangan malu untuk bertani, berkebun, nanam sayuran apa aja yang berguna. Ini saya lagi nyangkul lahan baru, mau persiapan di pupuk kandang dulu. Pak Dep, tolong ambilin pupuk kandang bawa ke sini. Untuk persiapan tanaman sayuran baru. Kita taruh pupuk kandang dulu, kita sebar sampai merata, nanti baru kita tanamin. Ini kalau pemupukan kandang, ini kalau 1 kali tanam cukup 1 kali sih di awal tanam aja. Itu cukup 2-3 bulan udah cukup kalau pakai pupuk kandang kayak gini. Untuk hari-hari nggak usah, ini cukup sekali aja udah subur tumbuhnya. Kalau buat tanah pakai pupuk kayak gini malah tambah bagus, tanahnya subur, gembur. Ini lahan udah siap, udah dicangkul, sudah ditaruh pupuk kandang. Kita tinggal nanam bibit tomat. Kita bikin lubang dulu sekitar 30 cm, terus kita tanamin tomat. Mulai dari September, tapi perkembangannya cukup mengejutkan. Pohonnya juga subur-subur, hijau-hijau. Ya mungkin tanahnya di pegunungan sih jadi subur. Kalau perawatan cukup gampang, cuma pakai pupuk kandang. Penyemprotan juga nggak begitu sering, soalnya hama juga nggak begitu banyak di sini sih. Ini bibit tomat kita nanam sendiri di polybag kecil, terus umur sekitar 10 harian lah, seminggu kita udah segini, kita tanam di kebun yang udah siap kayak gini. Dalam kondisi tanahnya baru gini, kita bikin tangga itu loh, bikin undak-undakan, terus ditatain batu. Ya nggak sulit sih, cuma sekali doang sulitnya. Terusnya tinggal paling nyangkul tanam gitu. Kalau untuk saya di kebun kotor nggak jadi masalah sih, udah terbiasa di kebun.
ini sudah mengasah namanya ini kudik. Ini untuk memetik untuk memanjat pohon kelapa pakai ini. Untuk bikin lubang itu untuk naik ke atas harus pakai ini. Makanya ininya bentuknya gini, untuk bikin lubang ini agak dalam ini kalau bikin lubang untuk naik ke atas untuk memanjat pohon kelapa. Saya ini mau manjat pohon kelapa, nanti mau ambil degan sama yang udah tua itu untuk dimasak dan yang muda untuk diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkebunan ini sih ada yang bantu 1 orang yang tiap hari di kebun buat bersihin rumput, ada yang buat metikin daun-daun yang pada layu, terus ada yang nyiram, ada yang mupuk. 1 orang yang bantu-bantu di kebun. Ini adalah pupuk yang kami buat untuk bercocok tanam. Ini saya peroleh dari para petani para peternak yang ada di lingkungan kebun kita. Bermacam-macam manfaatnya kalau pupuk organik. Pertama, tanaman itu suburnya itu tahan lama. Terus yang kedua itu untuk tanah itu lebih bagus. Jadi itu tanah itu gembur, tidak keras. Dan kalau musim kemarau itu bisa untuk penyimpanan air, itu pupuk kandang itu. Kalau untuk kimia, kalau untuk tanah itu keras. Terus kalau musim kemarau itu cepat sekali kering, itu gitu, untuk tanah kalau kimia itu. Iya. Dan untuk kesuburannya itu tahan lama, pupuk kayak gini, pupuk kandang, pupuk organik. Ini adalah tumpukan rumput yang saya cabutin tadi, Bu. Ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk kalau sudah pada kering. Ini buat pupuk bagus sekali ini. Kalau udah busuk ini buat pupuk. Saya lagi bikin lubang ini buat nandur jahe. Saya tanam di sini jahenya. Ini aja ini, Bu.
bulat. Ini hewan yang ada di kompos biasanya ini. Namanya kalau di sini gendon sih. Gendon apa itu ya? Enggak beli sih. Ini enggak beli enggak. Karena saya memanfaatkan lahan kosong yang ada di gunung. Karena udaranya segar dan asri, juga airnya juga gampang. Kepengennya berkebun terus sih. Harapannya ya bisa buat konsumsi sendiri biar tidak beli. Terus memanfaatkan lahan yang kosong ini daripada membajak tiap tahun nggak ada hasilnya. Harapan saya sih selain buat kesibukan juga buat memenuhi kebutuhan sayuran sendiri.